Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahad Ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Tabaraka wa taala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan akidah Islamiyah atau Syarah Usul Iman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu terakhir, hari apa kemarin Pak? Terakhir Pak? Hari Senin ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rukun iman yang kedua, al-imanu bil malaikatihi. Fa insyaallah ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini akan kita lanjutkan belajar bersama kita, yakni rukun iman yang ketiga, al-imanu bil kutub. Ya, bab yang ketiga, ya, rukun iman yang ketiga, al-imanu bil kutub. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala, al-imanu bil kutub. Al-kutubu jam'u kitabin, bimakna maktubun, atau bacanya maktubin, bimakna maktubun atau maktubin. Wal muradu biha huna al kutubul lati anzalaha ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirati. Al-imanu bil kutubi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab. Beriman kepada kutub. Lah apa artinya kutub? Al-kutubu jam'u kitabin. Al-kutub, ya,
lafadz al-kutub, al-imanu bil kutub, al-kutub itu adalah bentuk plural, bentuk jamak dari apa? Kitabin. Jamak ikhwan, jamak apa ikhwan? Al-kutub jamak taksir, ya al-kutub ya jamak taksir. Mufradnya kitabin. Apa makna kitab? Bimakna maktubun. Bermakna adalah apa? Yang ditulis. Jadi apa? Kitab maknanya adalah isim maf'ul, maktubun. Ini definisi pengertian dari apa? Al-imanu bil kutub, yakni beriman kepada kitab-kitab, maksudnya apa? Yang ditulis, yang ditulis. Wal muradu biha huna, dan yang dimaksud dengan nya di sini kembalinya kemana Pak? Kitab, al-kutub, al-kutub. Dan yang dimaksud dengannya, dengan kitab-kitab, huna di sini beriman kepada kitab-kitab yang ditulis, maksudnya adalah al-kutubu, kitab-kitab, allati yang anzalaha ta'ala ala rusulihi, kitab-kitab yang Allah Ta'ala telah menurunkannya ala rusulihi, kepada para rasulnya. Ini maksudnya apa? Beriman kepada kitab-kitab di sini apa? Kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasulnya itu memiliki dua tujuan. Yang pertama, rahmatan lil khalqi, sebagai bentuk rahmah, kasih sayang kepada para makhluk. Yang kedua, wahidayatan lahum, dan sebagai hudan, hidayah, sebagai petunjuk. Lahum bagi mereka. Mereka siapa Pak? Khalqi. Ya, dan sebagai petunjuk ya, atau untuk petunjuk bagi mereka. Menunjukkan kemana? Lias, atau supaya apa? Liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Yang mana dengan sebab kitab-kitab tersebut ya akan mereka itu akan sampai ya liyasilu biha, sampai ya sampai menuju apa? Kebahagiaan mereka fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat ya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini definisi pengertian dari al-imanu bil kutub. Kutub di sini ya. Ini bukan sembarang kitab, bukan sembarang kitab-kitab. Ya, tapi apa? Kitab-kitab yang Allah telah menurunkan kepada para rasulnya. Yang mana tujuannya adalah untuk rahmat, kasih sayang kepada para makhluknya, dan sebagai petunjuk bagi mereka. Yang mana menunjuki mereka supaya mereka bisa sampai menuju kebahagiaan mereka di dunia wal akhirah ya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan definisi pengertian dari kutub, beriman kepada kutub, ya, kemudian beliau menjelaskan wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umurin. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah itu mengandung atau mencakup 4 perkara atau 4 unsur. Apa artinya? Artinya kita dikatakan ya beriman kepada kitab dengan sebenar-benarnya apabila kita sudah memenuhi 4 perkara tersebut atau 4 unsur tersebut. Al-awwalu al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Ini unsur yang pertama yang harus kita penuhi kalau kita benar-benar mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Al-awwalu yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Kita beriman bahwasanya turunnya sini kembali kemana Pak? Kutub. Ya, kutub nuzulaha kembalinya ke kutub. Ya, kenapa pakai dhamir ha? Karena apa? Kutub jamak taksir dihukumi mufrad muannas. Nuzuluha min indillahi haqqan. Yang pertama, kita beriman mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut turunnya benar-benar dari sisi Allah. Ya. Yang namanya turun berarti dari atas atau dari bawah, Pak? Atas ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah di mana? Di atas atau di bawah? Di atas, ya. Ini yang pertama. As-sani yang kedua, al-imanu bima alim nasmahu minha bismihi kal Qur'anil ladzi nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tauratil lati unzilat ala Musa sallallahu alaihi wasallam wal injili alladzi unzila ala Isa sallallahu alaihi wasallam wa zabur alladzi utiyahu Dawudu sallallahu alaihi wasallam wa amma ma lam na'lam ismahu fa nu'minu bihi ijmalan. Asani al amru asani, perkara yang kedua atau unsur yang kedua di dalam kita beriman kepada kitab-kitab Allah, al-imanu bima alim nasmahu minha bismihi. Beriman dengan apa-apa yang kita mengetahui namanya dari kitab-kitab tersebut, kita mengimani dengan nama-namanya. Jadi kalau kita mengetahui namanya, maka kita pun harus mengimaninya kitab tersebut beserta namanya. Wa amma malam na'lam ismahu fa nu'minu bihi ijmalan. Dan adapun apabila kita tidak mengetahui namanya, maka kita beriman dengannya dengan
Nama kita tersebut apa? Ijmalan, secara global, secara garis besar. Ya. Jadi untuk perkara yang kedua ini, kalau kita mengetahui namanya, maka kita mengimaninya beserta dengan namanya. Kalau tidak mengetahui namanya, maka kita mengimaninya secara ijmal, secara global. Adapun contoh yang kita mengetahui namanya, maka kita wajib mengimaninya beserta namanya. Contohnya apa? Kal Qur'ani. Seperti apa? Kitab suci Al-Qur'an. Maka kita harus mengimani apa? Beserta namanya. Yang mana Al-Qur'an itu apa? Alladzi nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Qur'an itu apa? Allah menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wat Taurati. Contoh yang kedua, kitab Taurat. Allati unzilat ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga contoh yang kedua adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa sallallahu alaihi wasallam, juga alaihi salam juga boleh. Ya. Yang ketiga contohnya wal Injil, yang kita mengetahui namanya kitab Injil. Alladzi unzila ala Isa sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah diturunkan kepada Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Wazabur, yang keempat kitab Zabur. Alladzi utiyahu Dawudu sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kepada kitab Zabur yang Nabi Daud telah diberi. Ya. Yang Allah memberikan kepada Nabi Daud kitab tersebut. Ini apa Zabur. Ya, ini apa? Ini kandungan yang kedua. Ya, jadi kalau kita mengetahui namanya, kita mengimaninya beserta namanya. Kalau tidak mengetahui namanya, maka kita mengimaninya secara mujmal, secara ijmal atau secara global. Yang ketiga, as-salisu tasdiku masoha min akhbariha. Unsur yang ketiga, membenarkan apa-apa yang sahih, apa-apa yang benar dari kabar-kabarnya. Ini kandungan yang ketiga. Jadi kalau kitab-kitab tersebut, ya ini kitab-kitab samawi tersebut mengkabarkan suatu yang benar, maka kita wajib membenarkannya. Ka akhbaril Quran. Contohnya apa? Pengkabaran Al-Quran. Wa akhbari malam yubaddal au yuharrab minakudubis sabiqati. Kalau Al-Quran mutlak. Ya, mutlak. Semuanya wajib membenarkannya. Adapun kitab-kitab yang lain yang terdahulu, baik itu Taurat, kemudian Injil, kemudian Zabur, maka apa? Kita membenarkannya selama tidak apa? Yubaddal, belum diganti. Ayuharraf, belum ditahrif, belum diselewengkan. Minakutubis sabiqati, ya, dari apa? Kitab-kitab yang terdahulu, ya. Jadi kalau Al-Quran ya mutlak. Kalau kitab-kitab yang sebelumnya muqayyad. Ya, muqayyad itu lawannya mutlak, terikat.
ada kaitnya. Kita membenarkan kabar-kabar yang dikabar oleh kitab-kitab yang terdahulu ya dengan syarat selama belum diganti atau sebelum dirubah-rubah, belum diselewengkan. Yaitu apa? Itu kandungan yang ketiga ya. Yang keempat, ar-rabi'u al-amalu bi ahkami ma lam yunsah minha. Waridho wa taslimu bihi sawaun fahimna hikmatahu amlam nafhamha. Wa jami'ul kutubi as-sabiqati mansukhatun bil Qur'anil azim. Al-amru rabi', perkara yang keempat, al-amalu bi ahkami. Ya, beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, malam yunsakh minha. Ya, kitab-kitab terdahulu, baik Taurat, Injil atau Zabur, selama belum dinasakh, selama belum dihapus, belum dimansuh. Ini yang pertama. Yang kedua, waridho wa taslim bihi. Yang pertama ridho. Nah, yang kedua ridho. Yang ketiga apa? Taslim. Pasrah, menyerahkan diri terhadap apa? Hukum-hukum tersebut. Ridho. Ya. Taslim, pasrah. Sawaun, sama saja. Fahimna hikmatahu amlam nafhamha. Sama saja kita itu mengetahui, memahami hikmahnya ataupun kita tidak mengetahui. Tetap apa? Kita ridho dan taslim. Wa jami'ul kutubi sabiqati mansukhatun. Dan semua kitab-kitab samawi yang terdahulu itu apa? Telah dimansuh, telah dihapus bil Qur'anil azim. Dengan apa? Datangnya Al-Qur'anul azim. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi hakiman alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitab. Dan kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu wahai Nabiullah Muhammad SAW Alkitab, sebuah kitab bil haqqi, dengan al-haq, musaddiqan lima baina yaday minal kitab, yang membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai muhaimin atasnya. Mana muhaimin, muhaiminan, hakiman alaihi, dan sebagai apa? Hakim, ya, pemutus ya dari kitab-kitab apa terdahulu. Walahada, ini kesimpulannya. Walahada fala yajusul amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqati illa ma sahha minha wa aqarrahu al-Qur'an. Wala hadza, maka berdasarkan hal ini apa hal itu? Boleh, hal ini boleh itu. Fala yajuzu al-amalu bi hukmin min ahkamil kutub sabiqati,
Maka tidak boleh beramal, mengamalkan satu pun hukum dari hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu, illa kecuali masoha minha, kecuali apa yang benar soheh darinya. Wa aqarrahu Al-Quran, dan Allah mengikrarkannya. Ya, ini apa? Membenarkannya. Ya. Ini apa? Ini 4 ya kandungan di dalam atau 4 unsur dalam kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sekali lagi, kalau kita ingin beriman kepada kitab-kitab dengan benar, maka kita harus memenuhi 4 unsur atau 4 perkara tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang masih ada waktu, kita gunakan untuk latihan. Ya. Seperti biasa, langsung dari sebelah kanan. Al-kutubu jam'u kitabin. Al-kutub, pertanyaannya, apa i'rabnya al-kutub? Marfu. Limada? Mubtada. Taib. Apa alamat rafa'nya? Doma. Taib. Antum mana khobarnya? Jam'u kitabin. Taib. Pertanyaannya, apa alamat romatnya? Doma. Taib. Kenapa doma? Isim mufrad. Taib. Pak Gumilar, kitabin. Apa i'rabnya, Pak? Majrur. Limada? Kenapa? Karena mudhafun ilaihi. Taib. Apa alamat jarnya, Pak? Kasroh. Kenapa kasroh? Taib. Antum bimakna maktubun. Bimakna. Makna. Perabnya makna. Jer. Kenapa jer? Ya, apa alamat jernya? Kasroh muqaddarah. Kenapa kok kasroh muqaddarah? Isim maksur. Thayyib. Antum, Mbak? Abu Aziz, maktubun ditinjau dari tarkibnya, penyusunannya. Isim apa? Mustaq. Kenapa mustaq, Pak? Isim maf'ul. Tayyib. Maktubun isim maf'ul. Fi'il madinya apa, Pak? Untuk, Pak? Fi'il madinya apa? Kataba. Mana kataba, Pak? Telah menulis, ya. Coba minta tolong, Pak, ditasrif kataba secara istilahi. Kataba itu bab keberapa, Pak? Ya, kataba yaktubu, fa'ala yaf'ulu. Silakan, Pak. Kataba yaktubu, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, miktabun. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Lanjut. Wal muradu biha huna. Wal murad, al murad. Antum al murad isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Tidak huruf alif lam. Taib.
Atau mah al-murad ditinjau dari tarkibnya. Isim apa? Mustaq. Kenapa mustaq? Isim maf'ul. Ya. Fi'il madinya apa? Aroda. Aroda. Apa mana aroda? Menginginkan. Ya. Tep. Iqdad. Tolong ditasrif aroda sampai ketemu. Murad. Ya. Bab berapa ini? Bab berapa aroda? Iqdad. Berapa huruf? Aroda yuridu 4. Ikut wazan? Ikut wazan? Ya. Tafadhol, silakan antum tasrif aroda. Aroda yuridu iradatan muridun muradun. Arif la turid muradun. Baik, ya. Antum sering mendengar kata murid. Murid, ikhwan. Murid itu bahasa Arab. Jangan kira bahasa Indonesia. Muridun artinya apa? Yang menginginkan. Cuma para ulama menyebutkan murid itu sebetulnya apa? Istilah ya sering dipakai kalangan sufi ya. Murid. Orang yang menginginkan apa? Naik ke hakikat. Ya, makanya apa diganti apa? Seringnya apa? Tolib. Ya. Tolib yang mencari kan? Tolibun yang mencari. Secara bahasa sama, menginginkan kan murid. Ya. Murid itu bahasa Arab. Aroda yuridu muridun. Jadi murad isim maf'ul. Baik. Alati biha. Antum Pak, biha. Dhamir ha. Apa i'rabnya ha? Ya, kenapa? Ya. Kenapa kok fi mahali dhamir ya? Karena mabni, ya. Karena fi mahali, kenapa mabni? Kenapa mabni? Dhamir. Al-kutubu allati anzalaha ta'ala ala rusulihi. Anzala. Antum Pak, anzala? Fil madi mudhari atau amr? Fil madi, anzala. Ikut wazan apa? Af'ala. Mujarotnya apa? Nazala. Asaat nazala. Fil mudhari'nya apa? Nazala. Enggak, mujarotnya. Mujarotnya nazala. Mujarotnya nazala yang nazala antum sering mendengar kata manzil toh? Manzil. Nazala yang zilu. Nazala yang zilu ya. Nazala yang zilu masdarnya apa? Antum sering mendengar kata nuzulul Quran. Ya ta, nuzulul Quran. Nanti ada nuzul itu di bawahnya nuzul itu. Al imanu bi anna nuzulaha. Nazala yang zulu nuzulan. Nazala yang zulu berarti bab keberapa saat? Enggak, mujaratnya. Nazala yang zilu ya. Bab
Nazala yang zilu. Bagi berapa? 2 ya. Kamu dari mana? Ya. Dari. Tep. Antum Pak. Coba antum tasrif angzala dulu. Angzala. Istilahi. Nanti ganti nanti lugawi nanti. Angzala. Istilahi. Angzala loh. Apa? Af'ala yuf'ilu if'alan. Antum harus hafal ya. Udah selesai kok tasrifannya kok. Berarti apa? Angzala yungzilu ingzalan. Antum jarang ketemu kata-kata inzal loh. Jarang. Nanti kalau antum belajar fikih nanti sering ketemu itu. Inzal. Ayo Pak, lanjut Pak. Kok manzilun. Terus la anzil. Loh, kok tanzil? La tunzil terus. Tayyib. Ya, silakan nanti antum. Dia ikut bahasan af'ala ya. Contohnya apa di situ? Dalam buku Muhtarat contohnya apa? Akroma. Akroma yukrimu ikroman, mukrimun, mukramun, akrim. La tukrim, mukramun, mukramun. Ya. Antum kan sering dengar kata akrim. Fal yukrim doifahu, fal yukrim jarohu. Ya. Antum Pak sekarang Pak, coba tasrif yang mujarotnya Pak. Nazala. Nazala yang zilu. Nuzulan, ya Pak. Biar ingat terus tasrifannya, nggak lupa. Nazala Pak, bukan angzala. Yang mujarot. Nazala. Nazala yang zilu. Inzil. Terus. Manzilun. Berarti artinya manzilun apa Pak Heru? Manzilun loh Pak. Manzil. Tempat turun. Kan nazala kan turun Pak. Ya, nazala turun. Mangzil di antara maknanya apa? Tempat turun, waktu turun dan turun. Ya. Tep. Ala rusul. Antum rusul. Ala rusul. Apa Arabnya rusul? Jer. Kenapa jer? Tidak huruf jer. Apa alamat jernya? Alamat jernya kasroh. Kenapa kasroh? Iya, jamak apa namanya? Baik. Terakhir antum siapa antum nggak hafal Iqbal sama Iqbal? Gimana ngapalinnya? Antum Iqbal apa Ilham? Iqbal. Ilham. Oh. Iqbal.
Terakhir rusulihi. Rusulihi. Domir hi apa Arabnya? Hi loh, domir hi loh. Domir hi. Domir loh, domir. Antum ingat-ingat, domir. Fi mahali jarin. Kenapa kok fi mahali jarin? Sebagai apa? Hah? Kenapa fi mahali jarin? Kenapa jar? Karena kenapa kok jar? Karena kalau jar ya cuma ada 3. Masbukun biar bijarin atau mudhofun ilai atau tawabi pengikut. Pilih yang mana antum? Hah? Mudhofun ilaihi. Tep. Kenapa kok pakai embel-embel fi mahali? Enggak langsung jar gitu aja kayak tadi. Mabni. Kenapa mabni? Kenapa mabni? Domir. Ya, kayak antum jangan capek ya menjawab pertanyaan seperti itu karena dulu saya juga biasa juga kayak gitu juga ditanya gitu terus. Ya, jadi saya yang ngikuti, tapi bukan balas dendam bukan. Ya, karena apa? Biar paham. Ya, jadi tidak potong kompas. Ya, ditanya sampai apa? Paham. Baik. Ya, terakhir sebelum kita tutup rahmatan, barang-barang ini rahmatan. Kira-kira apa rahmatan ini, ikhwan? Arabnya apa ini? Nasab. Sebagai apa? Sebagai apa? Taib, maf'ul li ajli ya. Menerangkan apa? Tujuan. Nah, taib. Demikian juga apa? Hidayatan, kalau hidayatan sebagai apa? Sebagai apa, ikhwan? Atop ya. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah adzan, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Masih banyak yang belum kita tanya ya. Silakan nanti antum cari sendiri. Nanti kalau antum mengalami kesulitan silakan ya bertanya kepada yang lebih tahu ya. Iya. Ya, bisa ketanya ke temennya, bisa ketanya ke ustadznya kan gitu kan. Tep. Kalau antum sudah persiapan sebenarnya tanya kan ini apa ini kan gitu ya. Tep, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Kita tutup subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.